Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum computer vision pada modul 3, di mana pada modul ini itu banyak sekali yang percobaannya, dari percobaan 1 sampai 20. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung memulainya untuk percobaan pertama. Jadi pada modul ini tuh berisi 20 program praktikum yang mencakup berbagai teknik pemrosesan citra menggunakan Open Computer Vision dan Python. Nah, setiap program dirancang untuk mengajarkan konsep spesifik dalam computer vision dari operasi dasar hingga teknik advance. Jadi untuk library yang dibutuhkan yaitu ada pip install Open Computer Vision, Python 6p, dan Matplotlib. Ada versi yang direkomendasikan, ada Python 3.7+, ada Open Computer Vision 4.x, ada 6p 1.19, dan Matplotlib 3.x. Dan untuk struktur direktorinya ada di folder praktikum ini ada terdiri image ini untuk folder untuk gambar input, kemudian output ini untuk hasil output otomatis yang dibuat, kemudian selanjutnya ada folder file Python. File Python di sini adalah untuk jenis praktikumnya. Jadi nanti kita running untuk 20 praktikum ini. Jadi ada catatan penting di sini, jika gambar di folder image tidak ditemukan, program akan membuat gambar sintetis secara otomatis. Hasil output akan disimpan di folder output. Setiap program menampilkan visualisasi menggunakan Matplotlib. Oke, mungkin kita langsung masuk saja untuk program yang pertama. Jadi program yang pertama ini yaitu contour detection atau deteksi kontur. Jadi ini tuh untuk mendeteksi dan menganalisis kontur atau outline objek dalam gambar. Jadi deteksi kontur adalah salah satu teknik fundamental dalam computer vision yang digunakan untuk mengidentifikasi batas-batas objek dalam gambar. Kontur dapat dipahami sebagai kurva yang menghubungkan semua titik kontinu di sepanjang batas objek yang memiliki warna atau intensitas yang sama. Teknik ini sangat berguna untuk analisis bentuk deteksi objek dan pengenalan pola. Nah, proses deteksi kontur dimulai dengan mengkonversi gambar berwarna menjadi grayscale, kemudian menerapkan thresholding untuk menghasilkan gambar biner atau hitam putih. Dari gambar biner inilah kontur dapat diekstraksi. Open Computer Vision menyediakan fungsi Computer Vision 2 Fan Contours yang secara otomatis menemukan semua kontur dalam gambar biner dengan menelusuri batas antara piksel putih dan hitam. Oke, mungkin selanjutnya di sini untuk fungsi-fungsinya, fungsi dari OpenCV-nya. Di sini nanti ada beberapa fungsi yang ada di program ini. Yang pertama ada Fan Contours untuk mencari kontur, Draw Contours untuk menggambar kontur, Contour Area untuk menghitung luas kontur, Arc Length untuk menghitung keliling kontur, Approx Poly TP untuk aproksimasi kontur, dan yang terakhir adalah Moment untuk menghitung momen untuk sampai. Ini untuk programnya. Dan ini untuk library-nya ya, ada CV2, ada 6p, ada OS, ada Matplotlib, Pilot, ASPLT. Oke, kita running untuk program yang pertama. Jadi di sini kita bisa mengganti gambar ya, ada line 38 ini. Jadi misal kita panggil untuk buah ya, kita akan merunning untuk buah. Jadi tinggal kita run aja di sini. Kita tunggu dulu. Ya, jadi kita bisa lihat untuk outputnya ya di sini. Ini untuk output kontur approx itu seperti ini. Kemudian ada output untuk detection itu seperti ini. Ini gambar buah tadi, ini gambar aslinya.
untuk binary threshold, ini untuk contour plus bounding rect. Kemudian ini ada binary dan property contour. Kemudian ini ada rect eksternal dan sebagainya di sini. Itu untuk program yang pertama. Kemudian selanjutnya kita masuk ke program yang kedua. Kita close aja teman-teman. Kita masuk ke program yang kedua. Oke. Jadi pada program yang kedua ini itu tujuannya untuk meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensitas. Jadi histogram penjelasannya, histogram equalization adalah teknik peningkatan kontras gambar yang bekerja dengan meratakan distribusi intensitas pixel. Histogram adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap nilai intensitas 0 sampai 255 dalam gambar. Gambar dengan kontras rendah biasanya memiliki histogram yang terkonsentrasi pada range intensitas yang sempit, sedangkan gambar dengan kontras baik memiliki histogram yang tersebar merata di seluruh range. Jadi ini seperti nilai bit ya, kayak misal kita praktikum biasanya itu PWM. Jadi kita ini ada nilai bitnya, itu biasanya kan 8 bit ya. 8 bit itu ada 0 sampai 255. Nah, proses equalisasi bekerja dengan mentransformasi nilai intensitas pixel menggunakan cumulative distribution function CDF dan histogram. CDF menghitung probabilitas kumulatif dari setiap intensitas, kemudian nilai-nilai ini dinormalisasi dan dipetakan kembali ke range 0 sampai 255. Hasilnya adalah gambar dengan distribusi intensitas yang lebih merata, sehingga detail yang sebelumnya tersembunyi di area gelap atau terang menjadi lebih terlihat. Oke. Nah, pertama itu hitung histogram, kemudian hitung CDF, normalisasi CDF, mapping, dan color. Nah, jadi untuk fungsi-fungsi yang dipakai dari library OpenCV ini ada CV2, call his untuk menghitung histogram, dan ada equalize his untuk equalisasi histogram, dan ada CVT color untuk konversi ke lab color space. Nah, itu ada histogram calculation dan visualisasi, cumulative distribution function, equality grayscale, kemudian perbandingan underexpose, normal, dan overexpose. Oke, mungkin langsung saja kita run untuk programnya. Nah, ini kita coba pilih gambar yang mana ya teman-teman. Oke, kita pilih yang kota saja, langsung aja kita run. Ini hasilnya ini. Oke, sudah selesai. Kita buka ya. Ini untuk histogram asli. Nah, ini untuk nilai intensitas pixelnya ya. Kemudian ada equalisasi grayscale seperti ini. Kemudian ada equalisasi warna, ini untuk gambar warna asli. Ini setelah equalisasi warna terjaga, kontras meningkat. Bisa dibedain ya teman-teman nih. Ini ada perbandingan. Ini untuk perbandingan. Underexpose ini terlalu gelap, ini terlalu gelap setelah equalisasi. Ini untuk normalnya, ini normal setelah equalisasi. Dan ini overexpose terlalu terang, ini overexpose terlalu terang tapi setelah equalisasi. Nah, ini untuk grafiknya ya teman-teman, untuk perbandingannya. Oke, kemudian kita masuk ke program yang ketiga.
Di sini untuk program yang ketiga yaitu untuk program CLE atau Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Jadi untuk program yang ketiga, jadi tujuan dari program yang ketiga yaitu untuk peningkatan kontras lokal dengan pembatasan untuk menghindari noise amplification. Jadi CLAH adalah versi advance dari histogram equalization yang mengatasi kelemahan utama dari equalization global. Nah, pada histogram equalization transformasi diterapkan secara uniform ke seluruh gambar yang bisa menyebabkan over amplification pada area yang sudah memiliki kontras baik dan memperkuat noise. CLAH mengatasi masalah ini dengan dua cara, adaptif lokal dan kontras limiting. Aspek adaptif berarti gambar dibagi menjadi grid kecil atau tiles, misalnya 8x8 atau 16x16 region, dan histogram equalization diterapkan secara independen pada setiap tiles. Ini memungkinkan peningkatan kontras yang disesuaikan dengan karakteristik lokal gambar. Area gelap akan di-enhance berbeda dengan area terang. Untuk menghindari boundary artifact antar tile, Open Computer Vision menggunakan bilinear interpolation untuk menghaluskan transisi. Jadi di sini untuk fungsi-fungsi dari library Computer Vision yang utama yaitu ada create class untuk membuat objek class, dan ada parameter clip limit dan tail grid size. Oke, mungkin kita langsung masuk saja. Bentar, saya jelasin untuk cara kerjanya. Di sini untuk tail division itu gambar dibagi menjadi grid rectangular tails berukuran m kali n, ditentukan oleh fungsi tail grid size, misalnya 8x8. Kemudian ada histogram calculation untuk setiap tail, hitung histogram intensitas pixel. Kemudian ada contrast limiting, clip histogram pada nilai clip limit, nilai yang melebihi batas dipotong dan didistribusikan ulang. Kemudian ada local equalization, terapkan histogram equalization pada setiap tail menggunakan histogram yang sudah diklip. Kemudian ada bilinear interpolation, yaitu untuk setiap pixel hitung nilai akhir dengan interpolasi bilinear dari 4 tails tetangga terdekat untuk menghindari boundary artifact. Kemudian ada color image, konversi ke LRB, terapkan CLAH pada L channel, konversi kembali ke BGR. Mungkin kita bisa langsung masuk saja untuk program yang ketiga. Di sini sama seperti program-program sebelumnya, kita bisa memilih untuk gambar yang mana yang akan kita running. Jadi misal kita yang Lena. Ini kita memanggil gambar Lena, kemudian kita running untuk pattern filenya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini sudah tersimpan di sini di output ya, di directory output. Kita bisa cek. Ini untuk hasil global equalization dengan CLAH. Ini yang gambar aslinya. Kemudian ini menggunakan equalisasi global. Kemudian ini menggunakan CLAH. Bisa dibedakan teman-teman. Nah, ini untuk grafik intensitasnya. Kemudian di sini untuk variasi clip limit 1, clip limit 2, clip limit 4, 8, 20 dan 40. Bisa dibedakan teman-teman. Kemudian ada yang ketiga, variasi tail grid. Nah, ini ada grid 2x2, ini 4x4, kemudian ini untuk 8x8, untuk 16x16, ini 32x32, dan ini untuk 64x64. Kemudian ada yang demo yang keempat, yaitu ada CLAH pada gambar berwarna. Jadi untuk gambar yang asli, kemudian untuk global equalization, dan untuk CLAH limitnya itu 2, tailnya itu 8x8. Oke, itu untuk program yang ketiga. Kemudian kita masuk ke program yang keempat. Di sini pada program yang keempat itu
yaitu ada color segmentation HSV. Jadi tujuannya itu untuk segmentasi objek berdasarkan warna menggunakan ruang warna HSV. Jadi penjelasannya yaitu color segmentation adalah teknik untuk memisahkan objek dari background berdasarkan warna. Meskipun kita terbiasa dengan ruang warna RGB, red, green, blue, ruang warna HSV, hue, saturation value jauh lebih efektif untuk segmentasi berbasis warna karena memisahkan informasi warna dari informasi kecerahan atau value. Ini membuat segmentasi lebih robust terhadap perubahan pencahayaan. Dalam HSV, hue merepresentasikan warna murni 0 sampai 180 derajat dalam Open Computer Vision. Merah sama dengan 0, hijau sama dengan 60, biru sama dengan 120. Saturation merepresentasikan intensitas warna 0 sama dengan abu-abu, 255 sama dengan warna jenuh, dan value merepresentasikan kecerahan. 0 sama dengan hitam, 255 sama dengan terang. Nah, untuk cara kerjanya seperti ini. Pertama yaitu konversi color space, gambar BGR dikonversi ke HSV menggunakan CVT color. Kemudian ada define color range, itu tentukan lower dan upper bound untuk HSV. Contoh merah itu seperti ini, untuk upper seperti ini nilainya. Kemudian ada cap max in rank HSV lower upper untuk menghasilkan binary max. Kemudian ada morphological refinement, ini untuk terapkan morfologi X dengan open hilangkan noise dan close isi hole. Kemudian ada apply max untuk ekstrak region berwarna. Kemudian ada multicolor, ulangi untuk warna lain dan gabungan max dengan bitwise or. Oke, mungkin langsung kita running saja ya untuk programnya. Ini sama, kita bisa memilih ya untuk program atau gambar mana yang akan di-run. So kita mau dokumen. Oke, di sini tuh HSV-nya itu untuk hue itu 0 untuk merah. Ini sama seperti penjelasan saya tadi. Oke, mungkin langsung saja kita run ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, ini untuk hasil runnya. Ini untuk gambar asli yang menggunakan ruang HSV seperti ini. Kemudian ini untuk max merah. Maka ini terpisah ya. Dia memisahkan warna-warna hijau, biru. Ini hasilnya merah. Untuk max hijau hasilnya tepat hijau, max biru hasilnya tepat biru. Kemudian ada HSV spektrum. Ini untuk nilai-nilainya ya, sesuai dengan yang ada di penjelasan saya tadi. Kemudian ada morfologi, ini asli dan noise, ini max raw, ini max setelah morfologi, dan ini untuk hasil bersihnya seperti ini. Ini hanya warna merah ya yang terkena. Kemudian ada multicolor, ini untuk mendeteksi warna ya. Jadi ini mendeteksi warna. Ini untuk warna merah, hijau, biru, kuning, ungu, dan orange. Ini sesuai ya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke program yang kelima. Program yang kelima teman-teman. Bentar. Gambar yang kelima yaitu ada global thresholding. Jadi
Tujuan dari programnya adalah konversi grayscale ke binary menggunakan threshold global. Jadi thresholding adalah salah satu teknik paling fundamental dalam image processing untuk mengkonversi gambar grayscale menjadi gambar binary atau hitam putih. Proses ini bekerja dengan membandingkan setiap pixel dengan nilai threshold tertentu. Jika intensitas pixel lebih besar dari threshold, pixel diset ke nilai maksimum, biasanya 255 atau putih. Jika tidak, diset ke 0 atau hitam. Teknik ini sangat penting untuk segmentasi objek, preprocessing OCR, dan berbagai aplikasi computer vision lainnya. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Jadi yang pertama ada grayscale conversion. Jika input berwarna, konversi ke grayscale dengan fungsi CVT color IMG color BGR 2 gray. Kemudian ada yang kedua ada cost threshold, yaitu tentukan nilai threshold 0 sampai 255, bisa manual atau menggunakan analisis histogram. Kemudian yang ketiga ada apply threshold. Kemudian yang keempat ada threshold tips. Ini untuk fungsi-fungsinya. Kemudian ada OTSU method, yaitu tambahkan flag trace OTSU untuk automatic threshold calculation. Aplikasi praksisnya bisa dokumen untuk scanning, konversi dokumen scan menjadi binary untuk OCR atau kompresi dan sebagainya. Kemudian kita running saja untuk programnya ya teman-teman. Ini kita coba pakai yang sintetik saja teman-teman. Kita mencoba sintetik. Oke, kita running untuk programnya teman-teman. Bentar. Oke, untuk hasil running program yang kelima, ini untuk gambar grayscale asli. Kemudian ini threshold 50, threshold 100, threshold 127, threshold 150, threshold 200. Ini makin hitam ya teman-teman. Ini seperti kita scan dokumen yang pakai cam scanner ya. Ini untuk demo 2 itu untuk jenis threshold. Ini gambar asli, ini trace binary seperti ini. Kemudian ini untuk trace binary in. Kemudian untuk trace tranche, ini ada trace to zero. Dan ini ada trace to zero INY. Untuk pixelnya itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang lebih dari sama dengan 1, lebih dari 0 lainnya tetap. Kemudian yang ketiga ada OTSU threshold. Ini threshold manual 127 dan ini untuk threshold OTSU deteksi otomatis ya. Ini perbedaannya untuk intensitasnya. Kemudian yang keempat, demo keempat ada pengaruh noise pada global threshold. Ini tanpa noise, ini noise ringan, ini noise sedang, ini noise berat, ini OTSU, ini OTSU 139 sama ya, OTSU 138, OTSU 134. Bisa dibedain ya teman-teman. Ini jernih, ini rada buras ya, rada enggak halus. Oke, selanjutnya kita masuk ke program yang ke-6 teman-teman. Sebentar, kita tulis saja ini. Kita makan di program yang ke-6. Oke, kita masuk. Jadi program yang ke-6 yaitu untuk automatic threshold detection menggunakan metode OTSU dan triangle. Jadi OTSU method adalah algoritma automatic thresholding yang sangat populer untuk menentukan nilai threshold optimal tanpa intervensi manual. Metode ini bekerja dengan mencari threshold yang meminimalkan weighted within class variance atau equivalent, memaksimalkan between class variance antara foreground dan background. Dengan kata lain, OTSU mencari threshold yang membuat pixel dalam satu kelas, foreground atau background, semungkin mungkin, sementara perbedaan antara kedua kelas semaksimal mungkin. Oke.
Ini langsung kita masuk saja untuk programnya. Kita pakai gambar yang dokumen ya, kita running ya. Oke, sudah selesai untuk runningannya. Kita bisa cek ya untuk gambar hasil running K6 program ke-6 itu seperti ini. Percobaan Otsu dan Triangle Thresholding. Ini untuk gambar originalnya seperti ini. Ini untuk Otsu, untuk Triangle, ini untuk Otsu plus Blur, Nature Otsu. Ini untuk histogram Nature dan histogram plus thresholdnya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke program yang ketujuh. Jadi pada program yang ketujuh yaitu tujuannya untuk threshold lokal untuk menangani pencahayaan tidak merata. Jadi adaptive thresholding adalah solusi untuk masalah utama global thresholding, ketidakmampuan menangani gambar dengan pencahayaan tidak merata. Pada gambar dengan pencahayaan tidak merata, satu nilai threshold global tidak akan bekerja dengan baik. Area terang akan membutuhkan threshold tinggi, sementara area gelap membutuhkan threshold rendah. Adaptive thresholding mengatasi hal ini dengan menghitung threshold yang berbeda untuk setiap bagian kecil dalam gambar, sehingga threshold dapat beradaptasi dengan kondisi pencahayaan lokal. Oke, langsung saja kita running untuk program yang ketujuh ya. Yang ketujuh, di sini kita bisa memilih gambarnya. Kita coba untuk yang teks buram. Running ya. Sudah selesai. Hasil runningannya seperti ini. Ini gambar asli. Ini untuk adaptive tracement, adaptive trace Gaussian. Kemudian yang kedua, variasi block size pada adaptive threshold. Ini block size 7, block size 11, block size 21, block size 31, block size 51, block size 101. Seperti itu teman-teman. Ini untuk yang variasi konstanta C Gaussian, block size C sama dengan -5, 0, 2, 5, 10 sampai 20. Kemudian ini untuk global dan adaptif ya. Ini global vs adaptive threshold, pencahayaan tidak merata. Kiri terang, kanan gelap. Kali area campuran, ini ada region. Nah, ini untuk hasil yang paling halus seperti ini. Ini untuk hasilnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke program yang ke-8. Jadi program ke-8 yaitu konvolusi dan filter 2 dimensi. Dan untuk memahami operasi konvolusi 2 dimensi dan berbagai kernel standar. Konvolusi adalah operasi matematika fundamental dalam image processing yang digunakan untuk menerapkan berbagai efek pada gambar seperti blur, sharp, edge detection, dan emboss. Konvolusi bekerja dengan menggeser sebuah kernel metrik kecil, biasanya 3x3 atau 5x5 di atas gambar, dan untuk setiap posisi menghitung wake sum dari pixel-pixel di bawah kernel. Hasil wake sum ini menjadi nilai pixel output pada posisi tersebut. Proses ini diulang untuk setiap pixel dalam gambar. Oke, langsung kita masuk saja untuk program yang ke-8 ya. Kita close saja supaya tidak menumpuk. Ada konvolusi dan filter 2 dimensi ya. Untuk gambarnya kita pilih babon ya. Babon ini kita tunggu ya teman-teman. Oke, masuk untuk program yang ke-8 ini. Ini asli, ini untuk demo berbagai kernel ya teman-teman. Demo berbagai kernel ini asli, identity, block blur, sharpen, emboss, and edge detect. Ada custom kernel, kernel horizontal, kernel diagonal, dan kernel Laplacian untuk hasilnya teman-teman.
Ada konvolusi manual, ini asli, ini konvolusi manual, dan ini filter 2 dimensi. Kemudian ini untuk pengaruh ukuran kernel terhadap waktu dan hasil. Ini kernel 3 waktunya 1 detik ya, ini kernel 7 waktunya 2 detik, ini kernel 61 waktunya 21 detik ya. Ini makin blur ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke program yang ke 9, yaitu Gaussian blur. Jadi Gaussian blur itu untuk smoothing dengan Gaussian filter. Gaussian blur adalah teknik smoothing yang paling populer dari image processing karena menghasilkan hasil yang natural dan memiliki properti matematika yang baik. Berbeda dengan box blur rata-rata sederhana, Gaussian blur menggunakan weight average di mana pixel yang lebih dekat ke center memiliki weight lebih besar. Mengikuti distribusi Gaussian bell curve, ini menghasilkan blur yang lebih smooth dan natural dibanding box blur serta lebih efektif dalam mengurangi noise tanpa menghilangkan terlalu banyak detail. Oke, kita masuk saja untuk program yang ke 8 teman-teman. Program yang ke 9 maksud saya, Gaussian blur. Kita pakai babon lagi ya teman-teman. Oke, kita run. Oke, sudah selesai dengan hasil runnya. Demo pertama yaitu pengaruh nilai sigma pada Gaussian blur. Ini makin besar sigmanya maka makin blur ya teman-teman. Ini pengaruh ukuran kernel. Makin besar kernelnya maka dia sebenarnya makin blur ya. Kemudian ini Gaussian blur dengan blur dan juga box filter. Ini bedanya ya. Jadi kalau Gaussian blur masih rada jelas ya, tapi kalau blur itu sudah blur dan box filter itu makin blur. Ini untuk separable Gaussian seperti ini ya. Oke, kita masuk program yang ke-10. Jadi program yang ke-10 adalah median dan bilateral filter. Jadi tujuannya adalah noise removal dengan edge preservation. Median filter dan bilateral filter adalah dua teknik filtering advance yang dirancang untuk mengurangi noise sambil mempertahankan edge tepi objek. Berbeda dengan Gaussian blur yang menggabungkan seluruh gambar termasuk edge, kedua filter ini memiliki mekanisme khusus untuk menjaga ketajaman edge. Median filter sangat efektif untuk salt and pepper noise impulsif berupa pixel hitam atau putih acak, sedangkan bilateral filter sangat baik untuk noise Gaussian sambil mempertahankan edge dengan sangat baik. Ayo kita masuk saja untuk program yang ke-10. Ini untuk program yang ke-10. Seperti biasa kita bisa memilih untuk gambarnya. Kita pakai yang buah lagi, buah. Programnya ya teman-teman sangat banyak ya. Kita running saja. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lihat ya hasil runnya, outputnya. Ini untuk gambar yang buah tadi. Ini untuk pengisi. Ini bilateral. Untuk bilateral. Ini untuk yang bilateral. Ini nilainya beda ya teman-teman. Nilai tadi mana? Tadi ngecek dulu teman-teman tadi. Sigma ya teman-teman, itu tuh sigma dengan sigma yang berbeda ya, sigma C yang berbeda, hasilnya seperti ini. Ini untuk media salt, ini asli, ini salt pepper, ini PSNR, ini PSNR juga, nilainya berbeda lah.
ini untuk perbandingan 3 filter. Ini asli, noisy, ini Gaussian K sama dengan 9, ini median, K nya sama dengan 5. Ini untuk referensi, untuk error Gaussian, error median, dan error bilateral. Kemudian ini untuk noisy 10%, median K sama dengan 3, median K sama dengan 5, median K sama dengan 9, median K sama dengan 15. Oke, selanjutnya kita masuk ke program yang ke-11 ya teman-teman. Di program yang 11 yaitu sharpening. Bentar. Ini programnya. Jadi pada program yang ke-11 yaitu sharpening, itu untuk meningkatkan ketajaman dan detail gambar. Jadi sharpening adalah proses meningkatkan ketajaman gambar dengan memperkuat edge dan detail halus, berbeda dengan blur yang mengurangi high frequency content. Sharpening meningkatkan high frequency content untuk membuat gambar terlihat lebih tajam dan detail lebih jelas. Teknik ini sangat berguna untuk memperbaiki gambar yang sedikit blur akibat out of focus, motion blur ringan, atau downsampling atau upsampling. Namun sharpening juga akan memperkuat noise, jadi harus digunakan dengan hati-hati pada gambar noisy. Oke, kita masuk saja untuk ke programnya ya teman-teman. Kita bisa beli gambarnya, kita pakai babon lagi, dan kita running ya. Tunggu teman-teman ya, hasilnya bisa lihat kita untuk yang pertama. Ini untuk demo yang pertama yaitu untuk kernel sharpening. Itu ada ini gambar asli, sharp ringan, sharp standar, dan sharp kuat. Kemudian ini ada perbandingan kecepatan sharpening. Ini untuk asli, ini untuk alpha 0,5 sampai alpha 4.0, bedanya ini seperti ini. Kemudian ada Laplacian sharpening, ini ada asli, Laplacian K size 3, K size 5, ini untuk sharp Laplacian K3, sharp Laplacian K5. Jadi menurut saya dengan pakai sharp Laplacian itu lebih jelas ya teman-teman. Untuk demo yang keempat yaitu ada unsharp masking, untuk asli, untuk max dengan sigma ya, sigma 1,5, kemudian OSM manual sigma 1,5, ini OSM advanced sigma 1,5. Ini untuk perbedaannya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke program ke-12. Jadi pada program yang kedua yaitu Sobel Edge Detection, yaitu untuk deteksi tepi menggunakan first order derivative. Sobel Edge Detection adalah salah satu metode deteksi tepi paling fundamental yang bekerja dengan menghitung first order derivatif turunan pertama dari intensitas gambar. Edge atau tepi dalam gambar adalah lokasi di mana terjadi perubahan intensitas yang signifikan. Misalnya, transisi dari objek gelap ke background terang. Sobel operator mendeteksi perubahan ini dengan menghitung gradien atau kemiringan intensitas dalam arah horizontal atau GX dan vertikal atau GY. Kemudian mengkombinasikan keduanya untuk mendapatkan gradient magnitude dan direction. Oke, kita masuk ke program yang ke-12 ya. Seperti biasa, kita pilih dulu untuk gambarnya ya. Kita pakai yang lena lagi ya, lena. Sekarang yang kita tunggu ya. Oh teman-teman, maaf salah.
hasil running program yang ke-12. Yang pertama, ini ada magnitude dan arah gradient Sobel. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian untuk perbandingan K-size, ini K-size 1 sampai K-size 7 untuk bedanya ya. Jadi makin besar makin ungu, keungu-unguan. Kemudian ada profil magnitude di baris tengah. Untuk posisi pixel horizontal, K-size-nya dari 1, 3, 5, dan 7 ya. 3, 5, 5. Kemudian ada scar dan Sobel K-size 3 seperti ini. Kemudian ada Sobel X dan Y itu seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke program ke-13. Jadi pada program ke-13 yaitu tujuannya untuk multi-stage edge detection dengan hysteresis. Kenny edge detection adalah algoritma deteksi tepi paling populer dan widely used dalam computer vision. Dikembangkan oleh Johnny Kenny pada tahun 1986. Algoritma ini dirancang untuk memenuhi 3 kriteria optimal, yaitu good detection dari sebanyak mungkin edge yang real, good location, edge terdeteksi sedekat mungkin dengan posisi sebenarnya, dan single response. Satu edge hanya menghasilkan satu respon, bukan multiple. Kenny mencapai ini melalui multi-stage proses yang sophisticated, menghasilkan edge yang tipis, 1 pixel wide, continue, dan akurat. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke program yang ke-13. Bisa kita buka ya. Nah, program yang ke-13 ini yang melalui tahap Gaussian blur, gradient, non maksimum suppression, double threshold, hysteresis. Oke, kita pakai gambar yang garis tepi ya. Langsung saja kita running. Oke, sudah. Ini untuk hasil output dari running gambar ke-13. Untuk deteksi tepi Kenny ya. Jadi ini tuh fokusnya ke edge atau tepi. Jadi ini kedetek nih untuk garis-garisnya ya, tepi-tepinya ya. Ini kan sebenarnya bertekstur ya. Ini garis, ini tepi ya. Untuk hasilnya. Oke, kita masuk ke program yang ke-14. Untuk program yang ke-14 yaitu Laplacian Edge Detection, yaitu deteksi tepi Laplace. Tujuannya deteksi tepi menggunakan second order derivative. Jadi Laplacian Edge Detection menggunakan second order derivative atau turunan kedua untuk mendeteksi edge, berbeda dengan Sobel yang menggunakan first order derivative. Laplacian operator menghitung sum of second derivative dalam arah x dan y yang mengukur rate of change dari gradient. Pada edge, gradient berubah dengan cepat sehingga second derivative menghasilkan nilai tinggi. Keunggulan Laplacian adalah isotropik, tidak memiliki directional bias seperti Sobel, sehingga mendeteksi edge di semua orientasi dengan sensitivitas yang sama. Oke, kita running saja untuk program yang ke-14. Kita pakai yang garis tepi lagi. Kita running ya. Oke, untuk hasil running program yang ke-14 seperti ini ya. Deteksi tepi Laplacian yang original, lab kasus 1, lab kasus 3, lab kasus 5, zero crossing dan sebagainya, sampai yakin. Oke, selanjutnya kita masuk ke program yang ke-15 teman-teman. Jadi untuk program yang ke-15 yaitu erosion dan dilation. Jadi ini tuh morfologi erosi dan dilasi. Nah, tujuannya yaitu operasi morfologi dasar untuk manipulasi bentuk.
Jadi erosion dan dilation adalah dua operasi morfologi paling fundamental yang bekerja pada binary image hitam putih untuk memanipulasi bentuk objek. Operasi ini menggunakan structuring element SE, sebuah kernel kecil biasanya 3x3 atau 5x5 yang di-slide di atas gambar, mirip dengan konvolusi. Perbedaannya, operasi morfologi menggunakan set teori intersection union, bukan arithmetic operation. Erosion mengikis boundaries objek membuat objek lebih kecil, sedangkan dilation memperluas boundaries membuat objek lebih besar. Kedua operasi ini adalah building blocks untuk operasi morfologi yang lebih kompleks. Oke, langsung saja kita run untuk programnya ya. Di sini kita pakai gambar sebentar. Pakai gambar dokumen saja teman-teman. Oke, kita running. Oke, kita buka ya untuk program yang ke-15 tadi. Untuk demo yang pertama, di sini adalah erosi dan dilasi dasar. Terus setelah erosi, setelah dilasi. Nah, ini kernel 3x3. Kemudian pixel hilang, pixel bertambah. Untuk pixel hilang itu erosi, pixel bertambah itu dilasi. Kemudian demo yang kedua yaitu berbagai bentuk kernel dan ukuran. Ini ada macam-macam kernel ya, dan berbagai ukuran juga. Kemudian yang ketiga itu pengaruh iterasi berganda. Hasilnya seperti ini. Dan yang keempat itu demo membuat aplikasi nyata erosi dan dilasi. Citra dengan noise atau sal, erosi, noise terhapus, pixel terhapus atau noise. Garis putus-putus, setelah dilasi garis terhubung, pixel ditambah, dilasi seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke program yang ke-16 teman-teman. Untuk program yang ke-16 itu Advanced Morphology, tujuannya itu operasi morfologi advance. Jadi Advanced Morphological Operation adalah kombinasi dari erosion dan dilation yang menghasilkan efek-efek spesifik untuk berbagai aplikasi image processing. Opening, closing, gradient, top hat, black hat, dan hit or miss adalah operasi yang dibangun dari erosion dan dilation dasar. Masing-masing dirancang untuk menyelesaikan masalah spesifik dalam binary image processing. Operasi-operasi ini sangat powerful untuk noise removal, feature extraction, dan shape analysis, dan merupakan tools esensial dalam computer vision pipeline. Oke, dan kita buka saja untuk program yang ke-16 itu seperti ini ya. Oke, mungkin bisa kita running saja ya untuk programnya. Oke, kemudian kita running ya untuk programnya. Program yang ke-16 untuk demo 1 itu untuk opening, hapus noise, dan closing yaitu tutup lubang ya, seperti ini ya. Ini opening, kita menghapus noise. Closing yaitu dilasi, ke erosi, tutup lubang ya. Jadi kemudian ada noise terhapus atau ketik, dan ini untuk lubang tertutup atau closing. Kemudian yang demo kedua yaitu morphological gradient, dilasi, erosi sama dengan outline. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian ada top hat, objek terang kecil, dan black hat, lubang kecil. Ini seperti ini. Kemudian untuk demo 4 itu hit or miss transform, deteksi pola spesifik ya, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke program yang ke-14 yaitu top hat dan black hat atau in-depth. Tujuannya itu untuk depth into top hat transform. Jadi top hat transform adalah teknik morfologi advance yang sangat powerful untuk mengatasi masalah
unfan illumination, pencahayaan tidak merata, dan mengekstrak small feature dari gambar. Wet top hat atau hanya top hat mengekstrak break object yang lebih kecil dari structuring element, sedangkan black hat mengekstrak dark object yang lebih kecil dari SE. Kedua operasi ini sangat berguna dalam situasi di mana global thresholding gagal karena variasi pencahayaan dan menjadi alternatif yang lebih sederhana dibanding adaptive thresholding atau CLE untuk kasus-kasus tertentu. Oke, kita masuk saja ke program yang ke-16. Maaf, kita masuk ke program yang ke-17 ya teman-teman. Ini untuk programnya. Oke, kita running ya untuk programnya. Dan masih loading teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita bisa cek ya untuk program yang ke-17. Yang pertama itu ada demo wet top hat transform. Ini ada gambar asli, ini ada opening dan sebagainya. Kemudian ada black top hat transform. Ini seperti ini hasilnya teman-teman. Itu yang ketiga ada koreksi pencahayaan tidak merata. Seperti ini teman-teman. Yang keempat ada pengaruh ukuran structuring elemen pada wet top hat. SE lebih besar, fitur yang lebih besar ikut tertangkap. Seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, kita masuk ke program yang ke-18. Jadi pada program ke-18 yaitu ada transformasi Fourier dan analisis domain frekuensi. Jadi Fourier transform adalah teknik matematika fundamental yang mentransformasi gambar dan dari spatial domain pixel ke frekuensi domain frekuensi. Dalam spatial domain kita melihat gambar sebagai array pixel dengan yang tertentu. Dalam frekuensi domain kita melihat gambar sebagai kombinasi dari sinusoidal patterns dengan berbagai frekuensi. Low frekuensi merepresentasikan perubahan intensitas yang lambat, area smooth background, sedangkan high frekuensi merepresentasikan perubahan intensitas yang cepat, edge, detail, noise. Transformasi ini membuka cara baru untuk memahami dan memanipulasi gambar. Oke, kita langsung buka saja untuk program yang ke-18 ya. Kita pakai yang Nature. Oke, kita running ya. Itu kita tunggu ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk program yang ke-18. Jadi kita buka hasilnya ya. Ini untuk magnitude spektrum dengan lampi ini hasilnya. Ini untuk filter frekuensi dalam domain Fourier seperti ini. Kemudian ini open computer vision vs lampi. Nah, ini bisa dibedain teman-teman, ada bedanya. Yang keempat itu sinyal sinusoidal sintetis. Spek di magnitude spektrum, setiap frekuensi khusus menghasilkan dua spek simetris di spektrum seperti ini teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke program yang ke-19. Jadi pada program yang ke-19 yaitu frekuensi filter.
Tujuannya adalah untuk comprehensive frequency domain filtering. Jadi frekuensi filter adalah maks yang diterapkan pada magnitude spektrum untuk memanipulasi frekuensi konten gambar. Ada 3 jenis filter utama berdasarkan transition karakteristik: ideal filter atau sub cutoff, Gaussian filter atau smooth transition, dan Butterworth filters atau compromise antara keduanya. Setiap jenis memiliki trade-off antara frekuensi selectivity dan spatial artifact. Ideal filters memiliki cutoff yang sangat tajam, tapi menyebabkan ringing artifact atau Gibbs phenomenon di spatial domain. Gaussian filter sangat smooth tanpa ringing, tapi kurang selektif. Butterworth filter menawarkan balance terbaik untuk most application. Langsung masuk saja untuk program yang ke-19. Ini jadi filter frekuensi ya. Langsung running saja. Oke, sudah selesai. Untuk program yang ke-19 ya. Ini untuk high pass dan band pass filter seperti ini teman-teman. Ada low pass filter, ideal, Gaussian, dan Butterworth. Bedanya seperti ini teman-teman. Oke, kita masuk ke program yang terakhir, yaitu program yang ke-20. Jadi pada program yang ke-20 yaitu Connect Components. Tujuannya adalah untuk analisis dan labeling connect regions. Kemudian ada fungsi dari Open Computer Vision yang utama, yaitu the connected component, itu untuk basic labeling. Ada connect component with statistic. Komponen yang dipelajari yaitu komponen labeling, blob analysis, statistik per komponen area, bbox, centroid. 4 connectivity dan 8 connectivity, area based filtering, component rank by size. Oke, kita masuk saja untuk program yang ke-20 yaitu Connect Component. Kita running ya. Sudah berhasil. Yang pertama, untuk citra biner di rank by area. Oh, ini untuk ranking gambarnya ya. Yang ini paling besar, terbesar kedua, terbesar ketiga, terbesar keempat, terbesar kelima, terbesar keenam, terbesar ketujuh. Kemudian ini untuk citra biner. Ini untuk bounding box dan centroid per komponen seperti ini. Kemudian ini untuk connect basic seperti ini. Ini untuk connectivity seperti ini. Ini untuk filter area, head map area. Setelah filter area lebih dari sama dengan 500 itu seperti ini. Oke, itu untuk programnya ya. Dari 20 program sudah saya simulasikan. Dan untuk job sheetnya tugasnya bang. Oke, ini tugasnya ya. Tugasnya itu integrasi pipeline buat sebuah program pattern yang menggabungkan minimal 5 teknik dari modul ini menjadi sebuah pipeline pemrosesan citra otomatis. Input gambar warna, output laporan dan jumlah objek ukuran rata-rata dan visualisasi setiap tahap. Kemudian ada yang kedua yaitu tugas komparasi thresholding. Lakukan eksperimen sistematis membandingkan thresholding global, manual, outshoot, triangle, dan adaptif pada 3 gambar berbeda. Dokumen teks, foto objek, gambar medis. Buat tabel evaluasi kuantitatif dan analisis kapan setiap metode lebih unggul. Kemudian ada
tugas analisis domain frekuensi buat program yang menampilkan hubungan antara filter spesial Gaussian blur sharpening dengan representasinya di domain frekuensi LPF HPF. Tunjukkan bahwa operasi konvolusi di domain spasial setara dengan perkalian di domain frekuensi. Kemudian ada tugas morfologi lanjut, implementasikan sistem penghitung objek otomatis pada gambar biner yang menggunakan operasi morfologi untuk membersihkan noise, memisahkan objek yang menempel, dan menganalisis setiap objek menggunakan connected komponen. Kemudian ada yang kelima, tugas refleksi konseptual, proses sehingga yang menjelaskan trade-off antara filter yang menggunakan tepi bilateral, filter standar, serahkan contoh kasus nyata di bidang medis, industri, atau otomotif. Oke, mungkin itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas project dan juga yang ada di job sheet ini. Yang di ini tugas projectnya seperti ini, sudah saya bacakan sebelumnya, dan di job sheet juga ada untuk tugasnya di bagian bawah. Project, maaf di sini ya. Nah, di sini tugasnya. Nah, di sini saya sudah buat untuk dua file Python-nya. Yang pertama dari project ya. Ini jadi dari project ini itu project ini adalah pipeline pemrosesan citra komprehensif yang mengimplementasikan 7 tahap analisis citra menggunakan Open Computer Vision dan Python. Pipeline ini dirancang untuk mendemonstrasikan berbagai teknik pemrosesan citra dari pra pemrosesan hingga analisis domain frekuensi. Nah, ini untuk spesifikasinya ada 12 spesifikasi yang sudah tertera di project MD. Di sini saya sudah sesuaikan. Dan di sini juga kita bisa memilih gambar input ya, seperti biasa. Di sini saya sudah membuat untuk programnya, dimana di sini adalah merupakan untuk mengganti program, mengganti untuk gambar inputannya di programnya. Kemudian ini untuk lokasi inputnya seperti biasa, ini ada di direktori praktikum. Kemudian di sini setara dengan patternnya di input ya, untuk input gambarnya. Kemudian terus ini cara memilih gambarnya, tinggal diubah aja. Nah, ini saya jelasin ya, ada pipeline processing. Pertama ada pra pemrosesan, ada CLE, itu contrast enhancement pada channel L, LB color space, kemudian ada bilateral filter, noise reduction dengan RGB version, kemudian segmentasi warna HSV, deteksi warna merah, deteksi warna hijau, pembuatan mask, dan ekstraksi region berwarna. Kemudian ada tahap 3 yaitu deteksi tepi, ada Kenny Edge Detection, ada Sobel Operator, ada Outshot Thresholding, ada Adaptive Thresholding. Ada operasi morfologi, ada Connected Komponen, domain frekuensi, dan visualisasi laporan. Ini untuk parameter konfigurasi, ini yang bisa diganti-ganti ya. Dan output filenya di output. Ini yang dipelajari
ada dari class sampai domain frekuensi. Oke, mungkin langsung saja kita run untuk programnya ya. Kita run. Kita tunggu. Di sini kita pakai kota ya. Untuk gambarnya di sini kita kota. Oke, sudah selesai. Sebenarnya tinggal kita buka ya. Ini nama filenya apa aja? Oh, ada tahap sampai tahap berapa ini? Oke. Web dan lengkap. Ini web dan lengkap. Di tahap 1A ini untuk class. Ini untuk tahap 1B bilateral seperti ini. Bisa lihat untuk perbedaannya ya. Dan ini tahap 2A max, 2B max hijau, ada Kenny, ada Sobel, ada Otsu, dan tahap 3 adaptive trash, dan 4A erosi, dengan 4B dilasi, dan 4C opening, dan closing. Bisa dibedain ya. Kemudian topat, dan label, dan ada overlay ini, ada spektrum, ada LPF hasil, kemudian ada HPF hasil, dan ada blur spesial untuk tes kota. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang di job sheet ya. Di sini ada tugas domain frekuensi. Sebelumnya saya jelasin dulu untuk tugas ini. Untuk saya di sini sudah membuat program patternnya. Saya akan menjelaskan dulu. Jadi tugas ini adalah implementasi praktis untuk membuktikan hubungan fundamental antara operasi filter spasial atau Gaussian blur sharpening dengan representasinya di domain frekuensi, low pass filter, high pass filter. Program ini mendemonstrasikan teorema konvolusi di domain spasial ekuivalen dengan perkalian di domain frekuensi. Jadi untuk langkah-langkahnya seperti biasa, kita bisa memilih untuk gambar inputannya. Ini untuk input gambarnya ya. Ini sejajar dengan file ini. Bentar, saya akan buat sejajar terlebih dahulu ya. Ini copy. Buat sejajar dengan teman-teman. Jadi ini sebelumnya oke, kita coba ya. Ini sudah saya buat sejajar ya. Kemudian masuk penjelasan lagi. Setelah itu cara memilih gambar seperti biasa ya, tinggal kita ketikkan saja. Kemudian di sini ada struktur program. Yang pertama adalah Gaussian blur. Gaussian blur itu membandingkan hasil Gaussian blur yang diterapkan dengan dua metode, yaitu ada metode spasial dan metode frekuensi. Untuk source code-nya seperti ini ya. Bisa kita lihat di program Python kita. Outputnya ada gambar asli, spektrum FFT asli, max LPF Gaussian, spektrum setelah LPV, blur spasial, blur frekuensi, sisi antara kedua metode. Kemudian ada bagian 2 ada sharpening itu spasial dengan frekuensi. Output visualisasi, ini sharpening ya. Ini
untuk programnya. Ada metode spasial dan metode frekuensi. Ini program pada Pythonnya nanti bisa kita jumpai. Ini yang ketiga, bukti teorema konvolusi. Membuktikan secara numerik bahwa konvolusi spesial sama dengan perkalian domain frekuensi. Ada metode konvolusi spesial dan perkalian FFT. Ini untuk programnya ya. Hitung selisih maksimum antara kedua hasil, hitung selisih rata-rata, dan jika selisih sangat kecil, kisaran 10 pangkat min 6, teorema terbukti. Oke, ini untuk nanti file outputnya ya, itu namanya seperti ini. Kalian mungkin langsung saja kita running ya untuk programnya. Oke, gambar yang kotak. Oke, kita running ya programnya. Tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ya. Mari kita lihat untuk hasil runningannya. Ini. Oke, ini untuk bagian 1, Gaussian blur, spasial, dan domain frekuensi. Ini gambar asli, ini spektrum asli, ini max LPF Gaussian, spektrum setelah LPV, ini selisihnya, ini blur frekuensi, ini blur spasial, dan ini gambar asli. Dan ini untuk bagian 2, sharpening, spasial, dan domain frekuensi. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ketiga, ini bukti teorema konvolusi spasial sama dengan perkalian domain frekuensi. Selisihnya berapa ini? Selisih maksimum 1,99900,997,123,456. Ya, ini sesuai ya, 10 pangkat min 6 ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai modul 3, baik dari 20 program praktikum dan juga dengan job sheet tugasnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.